Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya juga ya bro. Oke? Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. Di video ini bro, saya akan menceritakan sebuah film Jepang judulnya Dr. Stone. Film ini sendiri menceritakan seorang anak laki-laki yang berpikiran sains dengan otak manusia supernya, yaitu Senku. Oke bro, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Ceritanya gini, suatu hari seorang siswa muda bernama Taiju memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada teman lamanya yang bernama Yuzuriha. Dia pun pergi ke sebuah laboratorium sains untuk memberitahu sahabatnya. Di sana, Senku mengatakan bahwa dia akan menyemangatinya. Tetapi, beberapa siswa yang lain tidak yakin kalau gadis itu akan menerima perasaannya. Tepat saat dia mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang menyelimuti langit. Dalam sekejap, dia dan manusia lain di dunia berubah menjadi batu. Pemuda itu bertahan hidup dengan tekad saja, sampai suatu hari batu yang menutupi tubuhnya hancur. Dia terbangun dari tidur panjangnya dan menyadari seluruh dunia telah terpengaruh. Singkat cerita, dia akhirnya bertemu dengan sahabatnya. Ilmuwan muda yang sombong itu mengungkapkan bahwa hari itu adalah 5 Oktober tahun 5738. Dan sudah sekitar 3.700 tahun sejak dunia berubah menjadi batu. Selama eksplorasi kecil, Taiju menemukan seorang siswa serta beberapa buah anggur dan semacam alat pengumpul kotoran di sebuah goa. Dengan bereksperimen, Senku yakin bahwa dia dapat menemukan cara melarutkan batu tersebut. Dia pun mengajarkan Taiju bahwa tidak ada yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sains hanyalah proses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, bahkan fenomena tersebut. Setelah berhasil melepaskan burung dari membatunya, dia bertanya kepada Senku, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Senku hanya menjawab bahwa mereka harus membebaskan seluruh umat manusia. Setelah itu, dia membawa Senku ke sekolah siswa nomor 1 terkuat, yaitu Tsukasa Sesshu. Sementara singa menyudutkan mereka, Tsukasa pun menanyakan situasinya, dan segera membunuh salah satu singa dengan tangan kosong. Dan ketiganya pun kembali ke camp rumah, di mana Taiju memberitahu Yuzuriha yang masih membatu bahwa dia akan menyelamatkannya. Scene berpindah, di mana Senku dan Tsukasa bekerja sama untuk mengawetkan banyak daging, termasuk pesta ikan malam itu. Tsukasa mengagumi Senku karena kecerdasannya yang luar biasa, tetapi Senku percaya bahwa manusia terkuat yang hidup saat ini memiliki motif tersembunyi. Keesokan harinya, Taiju terus mengumpulkan kerang, sementara Tsukasa menatap air. Dan dia mengatakan bahwa dahulu kala ada seorang anak laki-laki yang mencoba membuat kalung dengan kerang untuk saudara perempuannya. Akan tetapi tidak pernah berhasil, karena saat itu ada orang dewasa yang kejam dan mengklaim bahwa dia memiliki tanah tersebut. Tsukasa mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengembalikan dunia yang dinodai oleh orang dewasa yang jahat. Dunia batu adalah surga dan hanya pemuda terpilih yang harus dibebaskan. Karena ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang dunia. Meskipun Senku menolak tawaran Tsukasa untuk memurnikan umat manusia, dia berharap Tsukasa akan tetap terkendali sampai dia mengetahui tentang cairan kebangkitan. Taiju tiba-tiba datang dan mengungkapkan cairan ajaib untuk Yuzuriha sudah siap. Tsukasa bertanya tentang cairan itu, tapi Senku mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan penjelasan kembali setelah berada di rumah.
Singkat cerita, di dekat pohon Senku menjelaskan bahwa dia tidak tertarik pada dunia murni Tsukasa. Dan Taiju mengerti bahwa sesuatu terjadi di antara mereka. Tsukasa bukan hanya orang baik, dia juga seorang pembunuh. Sementara itu, dia menyuruh Taiju untuk menuangkan cairan tersebut ke tubuh Yuzuriha yang membatu. Dia menjelaskan cairan tersebut membutuhkan waktu untuk bereaksi. Tetapi, ketika terjadi, itu menciptakan efek mengalir yang melepaskan seluruh tubuh Yuzuriha dari membatunya. Tsukasa tiba-tiba kembali dan mengklaim dia memusnahkan orang dewasa. Dia bahkan tidak menyembunyikan niat membunuhnya dari Taiju dan Yuzuriha. Tiba-tiba, Tsukasa merenggut panah dari udara dan menghantamkan lutut yang kuat ke arah kepala Taiju. Entah bagaimana, dia adalah orang pertama yang tetap berdiri setelah menerima salah satu hantaman dari Tsukasa. Dan dia pun menawarkan untuk membiarkan Tsukasa memukulinya, dengan imbalan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tsukasa tidak mengerti tentang tawar-menawar, dan pertarungan pun berakhir dengan Taiju yang tiba-tiba pingsan. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dan mengembangkan senjata Sain untuk melawan manusia terkuat itu. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan selama lebih dari 6 jam tanpa GPS dan petunjuk yang tepat. Tampaknya mustahil untuk menemukan jalur saat ini.